Uh, Science behind dreams, right? Ini topiknya si Grace ya. Grace, kenapa pilih ini? Pilih ini? Penasaran ya, unik ya. Alright. For your information guys, untuk science di belakang mimpi, teman-teman harus tahu mimpi dulu. Mimpi itu terbagi ke REM. REM is rapid eye movement. What is it? Gerakan mata cepat. Pokoknya intinya kalau orang lagi mimpi itu matanya, bola matanya goyang-goyang, aktivitas otak meningkat. Itulah kenapa kalau kita habis mimpi lapar, guys. Biasanya kalau bangun tidur lapar itu mimpinya kebanyakan. Karena otak main kerja, guys. Sama kayak orang ini, orang main catur itu kan kerja otak ya. Nah, lapar, aus, lapar segala macam. Nah, masuknya ke REM, guys. Rapid eye movement, intinya pergerakan badan nyantai, badan nggak ngapa-ngapain, cuman otaknya kerja banget kalau orang mimpi itu. Alright, rapid eye movement. Lawan katanya REM apa? Non-REM berarti dia lagi ini guys, lagi regenerasi sel. Intinya dia nggak mimpi ya guys ya, lebih ke situ arahnya. Oke, baca dulu lagi ya. The science behind dreams. Dreams, right? Oke, agak maju aja nggak apa-apa bro, maju aja. Cek, pakai grup dulu aja nggak apa-apa, pakai grup. Yang di grup ya, The Science Behind Dreams. Agak maju mister, nggak apa-apa. Biar saya dengar popsannya. The Science Behind Dreams. Jadinya tebelin guys, dreams. Itu pakai S atau pakai Z? Dreamsnya. Pakai masa? Dreams pakai Z ya. Kalau mamanya masih bingung, ya. Nanti saya tulisin lagi rumusnya ya. Dreams, bukan popson, itu termasuknya voiceless. Voiceless, PKFSTH, SHA, kan M nggak ada ya. Berarti S imbuhannya jadi Z, dreams gitu ya. The science behind dreams, artinya science, ilmu pengetahuan di balik mimpi ya guys ya. Oke, lanjut dulu. Dreams have fascinated humanity. Fascinated humanity for centuries. Often regarded as a window into our subconscious. Subconscious gitu ya, subconscious. Oke, dreams, mimpi. Seperti yang saya bilang tadi, mimpi ada dua, ada non-REM, ada REM. Non-REM berarti tidak rapid eye movement. Kenapa acuannya kok mata, pergerakan mata? Karena orang mimpi matanya goyang-goyang. Itu aja dulu ya. Non-REM berarti kalau kita lagi nggak mimpi, berarti kita lagi regenerasi sel. Biasanya orang kecapean nggak mimpi, capek banget itu biasanya dia nggak mimpi karena dia butuh regenerasi sel, dan itu butuh banget cahaya gelap guys. Regenerasi sel tidak bisa dilakukan di siang hari ya, karena melatonin nggak bisa. Melatonin atau zat yang mengatur siklus tidur kita, dia bingung, dia ini masih siang nih, belum keluar nih, saatnya regenerasi sel. Itulah kenapa para nelayan itu kelihatannya tua-tua, makanya soalnya mereka kerjanya malam, tidurnya pagi. Nah itu sebenarnya kurang bagus ya, untuk regenerasi sel ya. Terus biasanya kalau orang banyakan mimpi, apalagi mimpi buruk ya, biasanya orang lagi stres, pikiran stres. Stres itu bukan ini ya, bukan gila gitu enggak ya. Stres itu tekanan, lagi tertekan gitu ya. Tekanan kalau terus-terusan itu menyebabkan depression. Depresi itu harus ke psikolog guys. Bahaya kalau orang depresi itu udah levelnya tinggi ya, bahaya guys ya. Oke, dreams have fascinated. He fascinated apa guys? Memikat ya, memikat humanity for centuries. Jadi mimpi telah memikat umat manusia selama berabad-abad. Kalau berabad-abad centuries, right? Kalau masa puluhan 10 tahunan, decades ya, dekade itu 10 tahunan. Kalau ratusan tahun, centuries, abad, right? Kalau ribuan tahun, millennium itu satu. Kalau banyak, milenia. Oke ya, milenia for centuries. Often regarded itu ya dianggap ya, regarded as, sering dianggap sebagai jendela dari alam bawah sadar kita, mengakses alam bawah sadar kita. Oke guys, conscious aman di sini. Conscious, kalau subconscious itu kan alam bawah sadar ya. Kalau sadar, subnya aja hapus. Conscious itu sadar, sadar. Oke. The study of dreams gitu. Kurang D-nya. Dreams. Okay, known as oneirology. Oneirology kan, explores the mechanism and purposes. Kurang banyak purposes behind our nightly visions. Visions. Dia agak susah soalnya ya guys, Z-nya Z monyong, bukan Z yang biasa. Vision ya, vision. Z monyong itu kayak apa? Kayak contohnya kayak TV. TV itu bukan television, no, television ya guys ya. Santai itu bukan leisure, no, but leisure.
pakai Z monyong, leisure, right? Nightly vision, study of dreams. Studi tahu ya, studi tentang mimpi yang dikenal sebagai neurology itu studi tentang bagaimana mekanismenya, bagaimana tujuan sama prosesnya itu pembahasannya di neurology. Yang biasanya orang ngurusin beginian ini orang-orang psikolog ya guys ya. Ya, ini kata ini kalau nggak salah dimunculkan pertama kali oleh Bapak psikoanalisis dunia siapa? Bapak yang ada nggak ada anak psikolog sini. Namanya terkenal banget soalnya. Nggak ada anak psikolog? Pernah dengar Sigmund Freud? Pernah lah, ya kan? Ya itu Bapak psikoanalitik ya guys ya. Sigmund Freud itu mempelajari juga tentang neurology, explores the mechanism, studi tentang mimpi yang dikenal sebagai neurology, mengeksplorasi mekanisme cara kerja ya guys, and purposes, tujuan, and behind our nightly vision. Vision kan penglihatan ya, penglihatan malam. Ini lebih naik ke bahasa sastra dia, penglihatan malam ya kan. Oke, aman ya. Oke, during the rapid eye movement stage of sleep. Harusnya jadi satu itu ya. During the rapid eye movement stage of sleep. Or we can abbreviate it into REM, ya kan? Abbreviate itu penyingkat, kita bisa singkat dengan REM. Abbreviate itu REM, penyingkatan. The brain becomes highly active. Leading to vivid dream experiences. During selama rapid eye movement, selama pergerakan mata yang cepat gitu guys. Ingat ya, kalau orang mimpi matanya goyang-goyang. Stage-nya itu dari tidur itu, fase gerakan mata cepat dalam tidur, the brain becomes highly active ya, otak menjadi sangat aktif gitu. Kalau gerakan otak non REM itu gini guys, set gini. Tapi kalau mimpi gini, kayak gempa bumi dia, nggak nyantai, otak lagi kerja ya. The brain becomes highly active, otak menjadi sangat aktif, lead kan mengarahkan ya, memerintah atau mengarahkan, lead to mengarahkan pada atau menghasilkan atau menyebabkan vivid dream experiences, pengalaman mimpi yang hidup. Vivid itu kelihatan kayak nyata guys. Vivid, kalau kalian cari di kamus, VIV itu artinya hidup. Vivid berarti kelihatan hidup jelas gitu guys ya. Sama kayak ini, apa sih yang buat foto, filter HP kan ada yang vivid tuh. Vivid itu kelihatan kayak jelas. Ini hijau banget, merah banget gitu ya, kelihatan jelas. Hanya saat REM ya, saat bener-bener rapid eye movement itu jelas banget. Bisa nggak Zar, non REM kita mimpi, bisa aja cuman dia kabur. Makanya kita lupa, ketika bangun tidur kita lupa. Gitu guys ya. Oke, dream experiences. Selama fase gerakan mata cepat, REM, dalam tidur otak menjadi sangat aktif, menghasilkan pengalaman mimpi yang hidup atau nyata, kayak nyata gitu guys ya. Sampai nggak sadar kalau itu mimpi gitu guys ya, intinya. Aman? Ada pertanyaan? Any questions? Perhaps? Vivid ini? Vivid, yes? Vivid artinya apa? Vivid, hidup, nyata. Terlihat secara nyata, nggak kabur. Dia lawan katanya obscure. Lawan katanya samar, obscure. Lawan katanya samar lah ya. Obscure. OBSCURE, obscure artinya samar ya. Ngomong-ngomong tentang obscure guys, kamera pertama yang muncul itu saya pernah jelasin di seni fotografi di kelas konsep 2 juga. Kamera pertama itu kamera obscura. Kenapa disebut obscura? Ya dia yang ngasih nama kan orangnya ya, obscura ya. Obscura itu diambil di bahasa Inggris jadi samar. Karena hasil foto pertama itu nggak jelas, gitu ya. Nama orangnya yang bikin itu Joseph Nicephore. Yang namanya ada thread atasnya itu, teman-teman. Nestle, teman-teman tahu Nestle? Itu ada threadnya atas nggak? Lagi Beyonce ada threadnya atas nggak? Ada. Coba klik. Nama Beyonce itu ada E-nya, ada threadnya. Ada threadnya ya. Itu maksudnya apa? Apakah buat gaya-gayaan? Sama kayak yang bikin kamera pertama, Joseph Nicephore. Dia bilang Nipse, tulisannya Nipse. Apa artinya guys? Tulisan thread gitu. Guys, ini benteng bahasa Inggrisnya apa? Castle itu. Bacanya gimana? Castle ya kan? Castle. Bayangkan Nestle itu harusnya bacanya gimana?
Nestle dong. Nah, kalau ada threadnya, E-nya maksudnya harus dibaca E bener-bener. Nestle. Umpamanya Castle itu ada threadnya juga, iya Castle. Bacanya harus Castle gitu guys. Nah, kalau umpamanya Beyonce nggak ada threadnya, dibaca Beyonce. Iya dong, kalau ada threadnya Beyonce. Iya, gitu guys ya. Namanya apa itu? Ya? Nama aturan gitunya apa namanya? Nggak tahu. Belum tahu soalnya namanya itu. Belum tahu, cuma ya. Fungsi kutip atas. Mungkin tanda baca gitu lah. Aksara Jawa ya. Iya, tanya Mr. Farid nanti. Alright, so what is it again? Researchers, yes. Right, yes. Researchers suggest that dreams may serve various functions. Various function, including emotional regulation, and memory consolidation. Oke, bagus ini guys. Researchers, peneliti ya guys, atau scientists ya, suggest, menyarankan atau mengusulkan that dreams, mimpi itu may serve, apa itu guys? May serve, dapat memberikan, menyediakan, serving itu apa sih? Melayani. Nah, bisa juga diartikan menjalankan. Ya, various function, berbagai fungsi, ya, termasuk regulasi emosional. What is the meaning of regulasi emosional? Nah, umpamanya kita lagi marah sama orang, kita nggak bisa melampiaskannya di dunia nyata, ya udah mimpi aja. Kamu bisa melampiaskannya di mimpimu. Biar apa? Biar kita nggak stres lagi gitu guys. Memang diciptakan mimpi itu biar kita nggak stres. Wah, saya ditolak sama dia. Wah, mimpi kita diterima, jadi diterima. Iya, bisa gitu guys. bisa kayak gitu guys. Itu regulasi emosi biar nggak terlalu stres lah dia dikasih mimpi itu ya. Tapi kalau tubuh kalian bener-bener butuh beregenerasi, artinya respon ya kalau dalam Mobile Legends ya. Biar kuat lagi itu mati terus hidup lagi itu apa namanya? Respon. Ya, respon. Ya, butuh respon. Itu nggak mimpi biasanya, non rem ya. Tapi kalau nggak terlalu butuh respon ya bisa kita ke mimpi bisa. Makanya ada kadang mimpi, kadang enggak, kadang mimpi, kadang enggak. Nggak selalu mimpi itu pasti orangnya stres. Bisa aja kan mimpi indah. Mimpi indah berarti dia nggak terlalu capek, ya udah responnya udah selesai nih, ya udah mimpi selang-seling. Biasanya itu indah. Nah, kalau kalian mimpi indah terus, wah udah perfect, your life is perfect. Badan sehat, emosi stabil. Orang yang mimpi indah. Tapi kan jarang ya kita mimpi indah, paling sebulan sekali, ya kan? Kadang-kadang bahkan ada yang setahun penuh itu nggak pernah mimpi indah, ya berarti ya berat guys ya, apalagi orang dewasa itu berat sekali bisa dapat mimpi indah. Anak-anak sering ya kan gitu guys ya, dia nggak mikir besok makan apa ya kan. Gitu. Right, terus memory consolidation ya, tadi regulasi emosi maksudnya pengaturan emosi kita ya, ngatur emosi biar nggak terlalu stres. Terus kalau memory consolidation, konsolidasi itu apa? Penggabungan guys, penggabungan memori. Memori jangka pendek, kalau teman-teman mau mengingatnya selamanya, itu biasanya masuk mimpi dulu. Kalau umpamanya kejadian yang barusan ini kita mimpikan, itu akan selamanya ingat gitu guys. Konsolidasi, digabung. Konsolidasi dalam kalau dalam ilmu politik itu konsolidasi ya. Kamu partaimu Gerindra, saya PDI, ya udah kita konsolidasi, berarti kita bentuk koalisi. Konsolidasi itu menggabungkan. Merger. Kalau merger jadi satu bosnya. Iya dong. Kalau merger itu di dalam ilmu perusahaan, pokoknya Microsoft merger sama Facebook, berarti ya salah satu jadi bosnya. Baik itu Microsoft atau nggak bisa dua bosnya. Kalau konsolidasi kan kita kerjasama. Gitu, konsolidasi. Bosnya tetap dua. Yes, aman ya. Alright, some theories. Okay, what is it? Posit that dreams helps us process. Oh, panjang sekali ini. Posit that dreams help us process daily experiences and prepare future challenges. Beberapa teori ya guys ya. Posit itu kayak menyatakan secara resmi gitu guys ya. Menyatakan secara resmi. Kalau menyatakan biasa kan say ya kan? Kalau secara resmi posit. Ini di dalam ilmu akademi mereka nggak akan bilang say, oh Albert Einstein say apa gitu, no, jarang. Makanya saya munculkan posit di situ guys, karena menyatakan secara resmi itu posit. That dreams, bahwa mimpi itu help us, membantu kita untuk memproses pengalaman harian, and prepare for future challenges, untuk tantangan masa depan. Ya umpamanya kita lagi marah-marah, ya kan, kita mimpi terus nggak jadi marah, besoknya mau ngelabrak orang, nggak jadi, ya lebih ini ya kita bisa lebih tertata orangnya.
Bahkan kalau kita nggak punya mimpi pun ada ininya ya. Untuk regulasi mimpi ya, umpamanya kita nggak punya mimpi, nggak sempat mimpi, itu ada ilmunya lagi. STAR, tahu tak teman-teman STAR? Umpamanya kita lagi ada masalah, gunakan STAR. S-nya itu adalah stop, jangan bertindak. Baru ke yang kedua, T-nya think, mikir dulu. A-nya adalah assess, nilai. Ntar kalau saya marahin hasilnya apa, kalau saya diem aja hasilnya apa. Baru R, respond, react. Nah, stop, mikir, nilai, saya mau ngapain nih. Oke, baru react. Nah, STAR, ilmu STAR itu ya. Nah. Oke, moreover, the content of our dreams can be influenced by our thoughts. Ini ya tadi. Emotions, and even our environment. Tadi yang mau ditanya apa? Thought ini ya? Talk yan. Ini, thought ini. Oh iya. Thought pikiran, guys ya. Moreover, sebentar. Moreover, selain itu, furthermore, additionally ya kan. The content, konten, maksudnya konten kayak konten YouTube gitu guys, konten juga. Konten isinya, ya kan. Kalau kita mimpi kan ada kontennya. Masa nggak ada gambarnya ya? Mimpi apa? Mimpi ketemu si ini, Angelina Jolie. Ya itu kontenmu, konten mimpimu, content of our dreams, konten mimpi kita can be influenced. Bisa dipengaruhi oleh what is it? Our thoughts, pemikiran kita, emotions kita, sama lingkungan kita. Yang jelas kita nggak akan pernah mimpi sesuatu yang nggak bisa kita bayangkan, guys. Kalian nggak bisa ngebentuk wajah orang di dalam mimpi, nggak bisa. Itu pasti sebelumnya udah pernah lihat. Tapi saya ketemu orang di mimpi, saya ketemu orang nggak kenal, itu pasti pernah papasan di mana gitu. Kalau kamu bentuk sendiri nggak bisa. Otak nggak punya kemampuan untuk membentuk, menciptakan bayangan sendiri nggak pernah. Pasti sesuatu yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Oke. Jadi orang buta nggak mimpi dong. Orang buta, nah itu. Ya itu mimpinya samar dia. Ya, butanya buta banget itu ya. Iya bener juga itu. Bener juga itu. Bener juga. Iya gimana? Mungkin dia ngomong. Pas tadi malam saya mimpi mati lampu ya. Mimpi mati lampu bisa ya kan? Mimpi mati lampu. Setiap hari aja mimpi mati lampu. Oke, what is it? Kita dapat mengaruhi oleh pikiran kita, emosi kita, ya, pikiran kita lagi semerawut atau emosi kita lagi sedih, lingkungan kita itu biasanya masuk ke mimpi, gitu guys ya, sesuai dengan ini yang pernah kita alami. Nggak mungkin teman-teman bisa memimpikan menara Eiffel kalau belum pernah lihat sebelumnya. Yang pasti mata kita pernah lihat yang di dalam mimpi itu ya. Understanding the science behind dreams. Dreams can provide insights into our mental health and well-being. Pas waktunya 2 menit lagi nih. Alright, understanding, memahami the science, ilmu behind dreams, di balik mimpi itu can provide, bisa memberikan kita insights, pemahaman yang mendalam ya guys ya. Wawasan yang mendalam kalau insights itu. Ada lagi nggak wawasan selain insights? View ya, view mah subjektif, di permukaan aja, ha? Point of view, ya, point of view atau sudut pandang. Point of view itu lebih sempit lagi dari perspektif, mindset, perspektif, point of view. Nah, kita ambil view-nya yang mirip-mirip dengan insight itu adalah view-nya. View itu cuma di permukaan aja, kalau insight kan mendalam. Oke. Alright, insight into our mental health, tentang kesehatan mental kita and kesejahteraan kita and well-being. Itu harus disambung guys. Oke, memahami ilmu di balik mimpi dapat memberikan wawasan tentang kesehatan mental kita dan kesejahteraan kita. Ini maksudnya adalah bagi dokter ya guys ya, bagi para psikolog. Biasanya kita ditanyain mimpimu apa, itu menandakan tingkat stres kita. Kalau mimpi buruk terus ya dia tahu, dokternya tahu. Oh ini kayaknya lagi ada masalahnya. Ya, kalau kitanya kan nggak bisa ya memahami itu ya. Kan ini memahami ilmu di balik mimpi. Berarti bagi orang-orang yang praktisi gitu ya, bagi para psikolog dapat memberikan wawasan tentang kesehatan mental dan kesejahteraan kita kalau dia bisa makainya ya. Kalau kita bisa makainya, ngerti. Pokoknya saya mimpi ini, mimpi ular, apa artinya gitu ya. Okay, ultimately dreams remain an intriguing aspects of human existence, blending psychology and neuroscience. Okay, what is it? Ultimately, pada akhirnya, finally, right? Dreams, mimpi itu tetap remain itu linking verb ya guys ya. Ada anak grammar di sini. Saya tetap pintar, I remain smart gitu. Berarti remain itu bukan kata kerja verbal ya, itu linking verb, sama kayak SMR.
ya. Appear juga ya kan, linking verb kan nggak cuma to be ya kan, ada yang kelihatannya verbal ya kayak appear, remain, tapi dia termasuk linking verb juga. Linking verb itu maksudnya kembali ke dia sendiri guys, remain. I remain strong, saya tetap kuat. Kuatnya balik ke I lagi. Ya, kalau dia balik ke subjeknya berarti dia linking verb, penghubung. Oke, dreams, mimpi itu tetap menjadi intriguing aspek yang menarik. Menariknya gimana nih guys? Intriguing, menarik yang bikin penasaran. Intriguing itu penasaran, lebih ke penasarannya, bikin bertanya-tanya ya. Intriguing aspects of human existence, tentang menjadi aspek menarik dari keberadaan manusia, menggabungkan psikologi dan juga ilmu saraf ya guys ya. Saraf, ilmu saraf yang ngomongin dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin, what is it guys? Apa itu? Hormon-hormon yang teman-teman tahu apa? Melatonin. Melatonin hormon apa? Yang Mengatur siklus tidur. Kalau endorfin? Endorfin stres atau kebahagiaan kita lah, hormon kebahagiaan. Kalau dopamin kan juga kebahagiaan. Dopamin itu sebelum ininya, kita lagi excited itu loh. Mamanya, bapak beliin PS nih, tunggu di rumah ya, 5 menit lagi datang. Hah, PS. Nah, ini kita lagi dopamin nih. Dopaminnya pas di situ, ya. Kalau endorfin itu lebih ke pas kita lari-lari terus kita tiba-tiba seger, merasa fresh gitu ya, endorfin. Kalau serotonin ngomongin mood. Kalau oksitosin ngomongin hormon apa? Oksitosin ngelihat orang, wah keren sekali dia. Berarti oksitosin itu hormon pemikat. cinta. Iya benar guys. Hormon cinta. Oke, bisa Oke, what is it again? Any question tentang topik ini? Talk tadi talk. Apa? Hah? Thoughts pemikiran. Maksudnya pertanyaannya apa? Bedanya sama mind. Mind. Mind kan di dalam. Kalau thoughts itu yang saya keluarkan. Pemikiran saya, anggapan saya. My thoughts, lebih keluar dia itu. Thoughts itu pemikiran. Kalau mind kan pikiran. Mind pikiran, thoughts pemikiran. Sama kayak ini kasusnya berarti. Remember, guys. Kalau ada yang bilang, oh vocab ini sama aja. No. Guys, remember itu mengingat. Recall, mengingat-ingat. Oke. Kalau diusaha banget ya. Recall bukan remember. Remember mah otomatis langsung ingat gitu guys. Recall itu perlu usaha, mengingat-ingat. Beda, tetap beda. Hah? Remind, mengingatkan. Mengingatkan orang lain, remind. I remind you to apa gitu. Kalau remember kan ingat sendiri. Yeah. Keinget, betul, lebih tepat keinget ya, keinget. Kalau recall mengingat-ingat. Okay. Not same guys, not same. Don't jangan membodohi saya, tidak bisa. Nggak bisa. Vocab tetap penting dan dia harus luas. Nggak harus dipakai, nggak masalah, tapi saya nggak bisa pakai sebanyak ini, nggak apa-apa. Yang penting ketika ada di reading, ada di orang bule ngomong itu nggak terlalu bingung guys. Iya. Bule itu nggak selamanya bule itu memakai vocab yang sederhana. No. Saya persiapkan Anda semua untuk masuk ke kantor. Di kantor aja saya bingung guys kemarin itu. Mereka pakai cater. Cater kan melayani. Melayani itu memenuhi kebutuhan Anda, memenuhi cater, cater, CATER. Iya. Terus mereka bilang ini kita sepakat nggak? Are we on the same table? Apakah kita di meja yang sama? Lah kan kalau kita nggak pernah tahu pelongo, the pelonga and the pelongo kan, jadinya iya. Idea masuknya gitu, istilah-istilahnya. Idiom kantor. Alright. Oke langsung ya, practice. Oke.